Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Saya akan mulai dari tadi malam. Saya itu melihat tayangan, sebenarnya video lama itu, Raising the Standard Karman. Dia visualisasikan bagaimana orang-orang terikat dengan narkoba, dengan musik rock, dengan perpecahan keluarga. Nah, semua itu dikerjakan oleh si jahat, oleh iblis, gitu ya. Nah, tetapi seringkali kita melihatnya itu masalah sosial biasa. Seringkali kita melihatnya itu sebagai masalah normal-normal masyarakat tuh ya seperti itu, gitu. Terikat seperti itu, cerai, kemudian kawin lagi, kemudian ada yang mabuk-mabukan, ada yang kemudian merokok sepuas-puasnya, rokoknya itu diceritakan, digambarkan itu sangat besar, kemudian mabuk-mabukan, lalu banyak hal lagi dosa di Rising Standard itu digambarkan, gitu ya. Nah, itu menurut orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah terlatih, yang sudah dimuridkan, yang sudah menjadi pekerja Tuhan, tentu melihatnya itu berbeda. Ada hal yang tidak normal. Nah, bagi kita, orang-orang rohani, di luar kenormalan firman Tuhan, di luar kenormalan itu adalah roh. Itu adalah roh keterikatan, gitu. Nah, kita butuh gitu pekerja-pekerja yang bisa melihat pandangan-pandangan seperti itu dengan pandangan-pandangan Tuhan. Sehingga dalam situasi pandemi ini gitu tetap bisa melihat bahwa itu adalah orang yang harus diselamatkan. Itu adalah orang yang harus diberi belas kasihan. Ada orang yang dalam situasi tekanan dia mendekat kepada Tuhan, tetapi kok tidak mendapat jawaban-jawaban. Mungkin Tuhannya keliru, gitu. Nah, butuh orang-orang yang mampu memberitahukan, menjelaskan bahwa ada Tuhan yang tidak keliru, gitu. Ada Tuhan yang benar, dia hidup, dia bekerja, dia mampu menyelamatkan masa depannya, dia mampu memberikan arahan hidup bagi mereka yang salah, bagi mereka yang keliru, ada jalan, ada kehidupan. Nah, kita butuh gitu. Nah, pagi hari ini firman Tuhan di Lukas 10, mari kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 2. Tentu kita ini menjadi ayat emas bagi Bapak-bapak, Ibu, Saudara yang ketua kelompok PA, pemurid, komsel, ataupun pemimpin penggembala gitu ya. Ini menjadi ayat emas gitu. Tapi mari kita buka firman Tuhan ini, Lukas 10 ayatnya yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 2, saya ulangi lagi. Katanya kepada mereka, tuaiannya memang banyak, tetapi pekerjanya itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara, di atas sebelumnya itu Tuhan Yesus itu sudah melatih tentu lebih dari 70 orang yang di ayat 2 itu diutus, itu dikatakan pekerja. Nah,
di situasi pandemi ini penting juga bagi kita terus melatih, terus minta kepada Tuhan pekerja-pekerja supaya menuai, gitu, supaya memberitahukan kepada mereka bahwa ada Tuhan yang penuh belas kasihan, ada Tuhan yang mencintai hidup mereka lebih daripada pelayanan, lebih dari pekerjaan, lebih dari apa, hidup umat Tuhan di Indonesia ini lebih diutamakan, lebih dicintai oleh Tuhan, gitu. Nah, perlu kita memberitahukan kepada mereka. Nah, bagaimana firman Tuhan hari ini mengatakannya bahwa kita mesti berdoa pagi hari ini minta kepada Tuhan yang empunya tuayan, ya, yang ahli di bidang pandemi, mengerti betul kehidupan di bidang pandemi ini sehingga tanpa keraguan pekerja-pekerja ini mampu menuai tuayan-tuayan di situasi pandemi. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa bersama-sama, kita memohon kepada Tuhan supaya tuayan yang besar itu, ya, tuayan produk pandemi bagi si jahat itu diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Kita mesti berdoa, menjerit kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan pekerja-pekerja untuk menuai tuayan-tuayan ini sekarang, yang mereka di situasi khawatir, mereka mungkin di situasi sakit, mereka di situasi stres, mereka situasi yang tidak menyenangkan, pekerja ini mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bergandeng tangan, kita datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.